Bismillah, Alhamdulillah, amma ba'du. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang menggauli dan mencumbu wanita ataupun istri yang sedang haid. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, boleh mencumbunya pada bagian tubuh di atas kain saja. Sedangkan menurut Sufyan Ats-Tsauri dan Dawud Az-Zahiri, yang harus dijauhi hanya tempat keluarnya darah haid saja. Latar belakang perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah perbedaan para ulama dalam memahami lahiriah hadis yang menjadi dasar masing-masing pihak, di samping berbagai kemungkinan dalam memahami ayat Al-Quran yang membicarakan tentang haid. Diriwayatkan dalam beberapa hadis yang bersumber dari Aisyah, kemudian Maimunah, dan juga Ummu Salamah, bahwa ketika salah seorang dari mereka sedang haid, Nabi mengencangkan kainnya, kemudian beliau mencumbunya. Juga berdasarkan sebuah hadis yang bersumber dari Sabit bin Qais, dari Nabi sesungguhnya beliau bersabda, Isna'u kulli syai'in bil haidhi illa nikah. Lakukan apa saja terhadap wanita yang sedang haid kecuali berhubungan badan. Dan Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda kepadanya yang sedang haid, "Bukalah pahamu," kata Aisyah. Setelah aku membuka pahaku, beliau meletakkan pipi dan dadanya ke pahaku. Aku memiringkan tubuhku sehingga beliau merasa hangat. Saat itu, beliau sedang mengalami kedinginan. Adapun mengenai adanya beberapa kemungkinan pemahaman terhadap ayat yang menerangkan tentang haid, yaitu firman Allah, "Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid." Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Adalah kemungkinan ayat ini bisa dipahami sebagai ayat yang umum, namun ditaksis dengan dalil khusus, ya, atau ayat umum yang maksudnya adalah khusus. Dengan dibuktikan oleh ayat, katakanlah ia adalah kotoran, dan yang dimaksud kotoran di sini adalah darah. Para ulama yang memahami ayat di atas seperti ketentuan tadi berarti mengecualikan mencumbu pada bagian tubuh yang berada di atas kain, berdasarkan 3 hadis tersebut. Sebab menurut para ulama usul fiqh boleh mentaksis Al-Quran dengan hadis. Sementara para ulama yang mengartikan ayat ini sebagai ayat yang berlaku umum namun dimaksudkan khusus justru memperkuat pengertian tersebut dengan menganggap hadis tadi tidak kuat. Jadi menurut pendapat terakhir ini, seorang istri yang sedang haid harus dijauhi, sekalipun hanya dicumbu bagian tubuhnya yang di atas kainnya. Tetapi ada sementara ulama yang berusaha mengkompromikan antara hadis-hadis tadi dengan ayat. Yang dimaksud dengan kalimat haid itu kotoran dalam ayat tadi ialah wanita yang sedang haid harus dijauhi. Sedangkan hadis-hadis yang memperbolehkan mencumbu mengandung hukum makruh. Pengertian terakhir ini berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa tubuh seorang wanita yang sedang haid itu tidak najis, kecuali pada tempat keluarnya darah. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah meminta Aisyah yang sedang haid untuk mengenakan kerudung. Dan ketika Aisyah berkata, "Sesungguhnya aku sedang haid," beliau pun bersabda, "Sesungguhnya haidmu tidak berada di tanganmu." Dan berdasarkan sebuah hadis sahih yang menyatakan bahwa Aisyah pernah menyisir rambut Rasulullah ketika ia sedang haid. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah, seorang mukmin itu tidak najis. Wallahu a'lam bishawab.